Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat juara yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali mengkaji salah satu dari sekian banyak disiplin ilmu yang kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, setiap bahasan kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan kita di dunia untuk membekali diri berjumpa dengan kehidupan nanti yang sangat panjang, kehidupan yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Pada kesempatan yang mulia ini banyak respon yang kemudian masuk ke kita terkait dengan bahasan fikih muamalah. Kemarin kita baru 2 episode itu, 2 atau 3 itu adalah berkenaan dengan pengantar fikih muamalah. Maka pada kesempatan ini kita akan mempertajam kajian kita mulai dari pengertian fikih muamalah, kemudian titik tekan yang akan kita bahas dari bab fikih muamalah ini. Mengingat sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa kajian-kajian bab muamalah itu sampai kurang lebih sekitar 11 bab. Maka kita akan berada pada fokus tertentu untuk pembahasan fikih muamalah ini, terutama yang terkait langsung dengan kasus-kasus yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saudara sekalian, yang pertama yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan pengertian atau ta'rif dari fikih muamalah itu. Fikih secara istilah artinya adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Jadi yang dimaksud dengan fikih itu adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah atau perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Itulah fikih muamalah. Dari sini kita memahami 3 hal penting. Yang pertama adalah bahwa cakupan pembahasan fikih muamalah itu bisa kita lihat dari sisi yang pengertian yang sangat luas cakupannya, di mana sebahagian ulama mendefinisikan muamalah sebagai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia di dunia, baik yang berhubungan dengan harta, pernikahan, peradilan, waris dan seterusnya, sampai kurang lebih di kitab-kitab fikih itu ada 11 bab. Jadi cakupan yang pertama yang sangat luas itu oleh para ulama dimasukkan ke dalam kategori yang bab fikih muamalah. Cakupan yang versi kedua adalah yang lebih sempit dari pengertian yang pertama. Apa itu? Para ulama mengatakan bahwa muamalah itu adalah aturan syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dalam bidang harta dan hubungan keluarga yang mencakup nikah, talak, rujuk dan sebagainya. Versi kedua ini sebahagian besarnya dianut oleh para ulama mazhab Hanafiyah. Itu yang kedua. Pengertian yang ketiga dari fikih muamalah itu adalah pengertian yang spesifik, di mana para ulama mengatakan yang dimaksud dengan fikih muamalah itu adalah hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dalam urusan harta. Jadi yang ketiga ini pengertian fikih muamalah adalah khusus dalam bidang maliyah, dalam hal-hal yang terkait dengan harta, gitu ya, urusan-urusan harta.
sebagaimana yang didefinisikan oleh ahli fikri bahwa muamalah itu adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antara sesama manusia dengan perantaraan akad dan perjanjian. Jadi pengertian ketiga inilah yang kemudian akan kita bahas secara khusus gitu ya. Akan kita perdalam, mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi masukan dan semua hal yang masuk ke redaksi insyaallah ya mudah-mudahan bisa dijawab ya. Baik, saudara sekalian, berbicara tentang fikih muamalat, definisi yang ketiga berkenaan dengan hal-hal yang terkait langsung dengan maliyah ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam banyak ayat terkait dengan amaliyah berhubungan langsung dengan muamalah ya, antar sesama manusia. Di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Banyak arahan-arahan yang semakin memperkuat keinginan kita, himmah kita untuk memperdalam fikih muamalah ini. Ya. Secara garis besar fikih muamalah ini dibagi dua. Yang pertama adalah muamalah adabiyah. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya tekankan yang kita bahas fokus pada fikih muamalah maliyah terkait dengan harta. Dari fikih muamalah ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah muamalah al-adabiyah. Apa itu muamalah adabiyah? Adalah muamalah yang mengkaji manusia sebagai subjek dalam kegiatan muamalah yang ditinjau dari segi tata cara tukar menukar harta benda yang bersumber dari panca indera manusia. Unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban di dalam ijab qabul, keridhaan kedua belah pihak yang melangsungkan akad itu, kemudian jujur, hasud, dengki dan dendam itu seluruhnya ada di dalamnya. Contoh konkret dari muamalah adabiyah ini misalnya dalam hal jual beli, manusia sebagai subjek dalam hal ini tidak boleh berlaku curang seperti mengurangi takaran misalnya, berdusta dalam transaksi atau dalam penawaran barang yang dijual misalnya, kemudian menyembunyikan cacat dari komoditi yang kita jual dan seterusnya. Maka ini disebut dan termasuk ke dalam kategori muamalah adabiyah. Yang kedua adalah muamalah madiyah. Muamalah madiyah ini adalah muamalah yang mengkaji harta benda sebagai objek. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ini adalah muamalah bersifat kebendaan. Karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal atau benda yang haram atau benda yang dihukumi syubhat untuk diperjualbelikan. Kemudian benda-benda yang mendatangkan madarat atau benda-benda yang menghadirkan kemaslahatan bagi manusia dan hal-hal yang lain yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Baik, saudara sekalian, oleh karena itu maka dalam muamalah madiyah jual beli bagi seorang muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga benda-benda yang diperjualbelikan itu senantiasa dirujuk kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ini yang membedakan teori ekonomi yang berkembang dalam kehidupan kita dengan model fikih muamalah yang kita pahami sebagai seorang muslim.
ada banyak ruang lingkup terkait dengan muamalah ini, ya. Baik muamalah adabiyah maupun muamalah madiyah. Di dalam muamalah adabiyah, hal-hal yang termasuk di dalamnya adalah ada ijab qabul, kemudian saling ridho, selanjutnya tidak ada unsur paksaan, gitu ya, adanya hak dan kewajiban, jujur di dalam perniagaan, ya. Kemudian tidak melakukan penipuan, pemalsuan dan seterusnya. Ini masuk ke dalam muamalah adabiyah. Sementara hal-hal yang terkait dengan muamalah madiyah ini yang perlu kita bahas dan kita perdalam, karena ini yang sering kita temukan antara halal dan haram, riba dan tidaknya, itu sering kita temukan di sini. Apa saja yang termasuk muamalah madiyah? Di antara yang termasuk muamalah madiyah itu adalah pertama, jual beli atau al-bai' at-tijarah. Itu ya. Dalam jual beli ini juga kita akan melihat ada yang halal dan ada yang haram, ada yang syubhat di dalamnya. Kemudian di dalam jual beli ini juga kita nanti akan melihat bagaimana dengan sistem jual beli model sekarang, dengan sistem online, kemudian pesan duluan, kemudian penjual dan pembeli tidak bertemu, kemudian barang yang dijualnya pembeli hanya melihat foto dan seterusnya. Maka disinilah kita harus semakin memperdalam kajian kita. Kemudian gadai atau rahan, terkait dengan gadai juga ada yang diperbolehkan, ada yang tidak boleh, ada yang halal dan ada yang diharamkan. Seperti apa terkait dengan gadai ini? Ini dibahas di dalam muamalah madiyah. Kemudian ada istilah jaminan dan tanggungan, kafalah dan doman, gitu ya. Apalagi di dunia perbankan, ya, dalam sistem yang terjadi hari ini, yang namanya jaminan itu menjadi sebuah kebutuhan. Kemudian pemindahan utang atau hiwalah, ini juga dibahas di dalam muamalah madiyah. Ada kasus di dalam muamalah madiyah ini yang disebut dengan taflis atau jatuh bangkrut, gitu ya. Bagaimana ketika ini terjadi? Ini juga harus kita bahas. Kemudian ada batasan-batasan bertindak, al-hajru. Ini masuk ke dalam muamalah madiyah, gitu ya. Ini yang transaksi, model-model transaksi, model muamalah seperti ini yang banyak kita temukan dalam keseharian kita. Kemudian ada perseroan atau perkongsian, gitu ya, di dalam transaksi kita, dalam muamalah kita, yang dikenal dengan istilah syirkah. Ada lagi perseroan harta dan tenaga, dikenal dengan istilah mudharabah, gitu. Ada lagi sewa menyewa, gitu, diatur di dalam Islam, dikenal dengan istilah al-ijarah. Ada lagi pemberian hak guna pakai. Nah, ini juga sering terjadi, atau al-ariyah. Ada juga sistem penitipan barang, ya, penitipan barang atau wadi'ah, gitu ya, wadi'ah. Kemudian ada lagi terkait dengan luqatah, barang temuan. Karena bisa jadi kita akan berhadapan dengan kasus ini, ya, dengan muamalah luqatah ini. Selanjutnya ada garapan tanah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada orang yang menggarap tanahnya punya orang, kemudian digarap sisinya seperti apa dan seterusnya. Maka ini juga dibahas di dalam muamalah madiyah ini, ya, dikenal dengan istilah muzara'ah, ya. Kemudian ada lagi sewa menyewa tanah. Kan hari ini kita sering menemukan tuh disewakan sebidang tanah, gitu, dan seterusnya. Atau disewakan
satu rumah dengan isinya dan seterusnya. Itu sewa menyewa, ini juga dibahas di sini ya. Disebut dengan sewa menyewa tanah itu al-mukhabarah. Kemudian ada sistem upah, ujrah al-aman gitu ya. Ini sistem upah dibahas juga di dalam muamalah ini. Jadi ini sangat banyak ya yang perlu kita kaji, kita pelajari, kita perdalam ya. Murajaah, mengulang kembali pengetahuan-pengetahuan kita. Kemudian yang selanjutnya ada juga kita sering menemukan sayembara. Sayembara ya. Yang dikenal dengan istilah al-ja'alah. Sayembara itu seperti apa ya? Ada hadiah, reward dan seterusnya itu dari sayembara itu. Kemudian pembagian kekayaan bersama, al-qismah. Ini juga perlu kita perdalam. Yang selanjutnya adalah pemberian. Disebut dengan hibah. Kan kita sering nih bab hibah nih sering muncul dalam kosakata keseharian kita. Ya. Hibah barang, hibah uang, hibah dan seterusnya. Kemudian ada pembebasan atau al-ibra. Ya, pembebasan. Ada lagi yang disebut dengan damai. Apa itu? Al-sulhu, perjanjian, dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer. Misalnya terkait dengan al-mu'asirah, al-muhaddisah ya, seperti bunga bank, kemudian asuransi, kredit, kemudian masalah-masalah baru yang lainnya. Ini perlu kita bahas dan kita perdalam. Mungkin dalam hal ini kami perlu juga masukan-masukan dari para pendengar semuanya, dari mustami, dari jamaah, terkait dengan kira-kira yang mana yang perlu kita dahulukan, kita bahas dari muamalah madiyah ini, gitu ya. Karena ketika kita bicara tentang muamalah madiyah ini, mengingat banyaknya bahasan yang harus kita kupas, tentu perlu ada yang fokus yang sifatnya kasuistik yang kita alami langsung, gitu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik saudara sekalian, beberapa hal yang terkait dengan fikih muamalah, ya, sumber-sumber yang perlu kita perhatikan, yang kita ambil sebagai dasar sumber hukum dari fikih muamalah. Yang pertama secara garis besar adalah kalau kawan-kawan dari Muhammadiyah itu menyebutkan hanya dua saja ya, sumber hukum kita itu, yang pertama Quran, yang kedua adalah hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya itu bukan sumber hukum. Kenapa? Karena ijtihad para ulama, baik kaul ulama, ijma, qiyas dan seterusnya, itu akan dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi umumnya para ulama menyebutkan bahwa sumber hukum kita itu dibagi tiga. Satu, berkenaan dengan sumber hukum yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang seluruhnya datang dari Allah Rabbul Alamin, dengan tata bahasa seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Yang kedua adalah sumber hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tetapi dibumikan, dibahasakan dengan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengenal ada hadis qudsi dan hadis-hadis yang lain, yang mutawatir dan seterusnya. Baik, berkenaan dengan sumber-sumber hukum dalam fikih muamalah ini, kita akan melihat dalam beberapa rangkaian ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang banyak dibahas adalah, dan ini nanti akan mengalami turunan-turunan hukum dari
semua sumber hukum ini. Pertama berkenaan dengan jual beli. Ya, terkait dengan jual beli ini kita bisa melihat misalnya perintah mencari nafkah itu ada di Al-Quran. Saya sebutkan nomor suratnya supaya lebih mudah mencarinya dan ayatnya. Jadi terkait dengan jual beli ini, perintah mencari nafkah terdapat di dalam Al-Quran surat kedua ayat 282. Surat kedua ayat 282. Kemudian surat ke-17 ayat 12, gitu ya. Kemudian berkenaan dengan perdagangan di darat. Surat ke-106 ayat kedua, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya perdagangan di laut. Maka ini banyak ayatnya. Surat kedua ayat 164, surat ke-16 ayat 14, surat ke-17 ayat 17, surat ke-30 ayat 46, surat ke-35 ayat 12. Kemudian masih terkait dengan jual beli, ada persyaratan dalam jual beli yaitu harus ridho. Ini terdapat di dalam Al-Quran surat keempat ayat 29. Kemudian yang kedua adalah setelah jual beli terkait dengan riba. Hukum riba itu terdapat di dalam Al-Quran surat kedua ayat 275. Itu nanti silahkan dibuka, dibaca ayatnya, dibaca terjemahannya. Kalau ada memiliki tafsir, silahkan dibaca tafsirnya, gitu ya. Kalau ada hal-hal yang perlu pendalaman, maka sampaikan ke Madinah TV, ya, gitu. Hukum riba ini yang kedua adalah terdapat di dalam Quran surat kedua ayat 278. Selanjutnya ada di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 130. Kemudian ada di dalam Al-Quran surat ke-30 ayat 39. Yang selanjutnya terkait dengan riba adalah sanksi riba. Sanksi riba ini terdapat di dalam Al-Quran surat kedua ayat 279. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sewa menyewa. Sandaran hukum dari sistem sewa menyewa ini, pertama adalah menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datang. Menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datang. Terdapat di dalam Al-Quran surat kedua ayat 280. Kemudian pembatasan masa sewa atau waktu yang ditetapkan. Itu terdapat di dalam Al-Quran surat ke-28 ayat 27. Ada lagi kebolehan sewa menyewa ini secara hukum di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat ke-18 ayat 94, surat ke-28 ayat 27. Yang selanjutnya utang piutang. Terkait dengan utang piutang ini, pertama sandaran memberi kelonggaran untuk orang yang kesulitan itu terdapat di dalam Al-Quran surat ke-28 surat 2 ayat 280. Kemudian surat kedua ayat 282 sampai 283 terkait dengan kewajiban pencatatan utang. Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang muamalah ini. Dan salah satunya yang dapat kita lihat di dalam surat Toha ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Kata Allah, kepunyaannya lah semua yang ada di bumi dan di langit. Semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. Jadi seluruhnya adalah milik Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam kegiatan muamalah hanyalah bertindak sebagai wakil. Wakil dari siapa? Wakil dari yang maha memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seorang wakil hanya boleh menggunakan harta tersebut sesuai dengan ketentuan dan keinginan yang diwakilinya, yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berlebihan. Jadi seluruhnya berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah, selain dikenal beliau sebagai ulama besar dan menjadi tokoh mazhab Imam Hanafi, ya, mazhab Hanafiyah, beliau juga merupakan seorang pebisnis dan sukses luar biasa gitu. Sehingga pernah satu hari beliau itu mengumpulkan keuntungan dari perniagaannya, dari bisnisnya itu, kemudian diberikan kepada para ulama ahli hadis yang sudah sepuh gitu. Kemudian beliau berkata, jangan memuji kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab ini bukan hartaku, kata beliau, melainkan karunia Allah yang kebetulan ada padaku. Maka ketika seseorang meyakini semua harta yang dimilikinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dia akan sadar dan memposisikan dirinya itu bukan sebagai pemilik tetapi hanya sebagai wakil. Semua yang dimilikinya adalah amanah, ya. Dan sebagai pemegang amanah, dia punya kewajiban menggunakan hartanya sesuai dengan yang menitipkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sumber hukum fikih muamalah yang kedua adalah hadis, ya. Hadis menurut istilah ahli hadis adalah bahwa apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, kemudian perbuatan, penetapan, sifat atau sirah beliau, itu seluruhnya masuk ke dalam kategori hadis, gitu ya. Setelah bi'sah kenabian, jadi setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis menjadi sumber hukum karena apa yang diucapkan oleh Rasul SAW itu bukan dari diri beliau, apalagi dari hawa nafsunya, tetapi seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, melainkan seluruhnya wahyu dari Allah. Banyak hadis yang menjelaskan tentang fikih muamalah. Jadi kalau kita membuka kembali, mengkaji, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW sebagaimana ta'rifnya tadi, ya, maka kita akan menemukan banyak hal terkait dengan fikih muamalah. Misalnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mempunyai menyukai, mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Atau misalnya hadis-hadis yang lain yang tercantum di dalam banyak kitab hadis, seperti di hadis Arba'in An-Nawawiyah misalnya. Hadis-hadis yang terkait dengan bab muamalah ini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir dan seterusnya, itu kemudian di ujungnya ada kalimat falyakul khairan aw liyasmut atau falyukrim dhaifah dan seterusnya. Itu terkait dengan bab muamalah. Sumber hukum yang ketiga, ya, di dalam fikih muamalah itu adalah ijtihad. Ijtihad ini terkait nanti dengan ijma ulama, ada qiyas, ada istihsan misalnya, ada uruf, adat istiadat, kebiasaan di masyarakat, itu juga masuk ke dalamnya. Ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan secara maksimal, baik mengistinbat hukum syara maupun dalam hal penerapannya, untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang aktual, ya, seiring dengan kemajuan zaman
dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan ijtihad ini. Maka di dalam pembahasan hukum fikih, hukum Islam, kita mengenal ada dua sisi yang perlu kita pahami. Pertama, Islam itu ada yang bersifat sawabit dan ada yang bersifat mutaghayyirat. Sawabit artinya hal-hal yang tetap tidak berubah di dalam Islam. Mutaghayyirat adalah perkara-perkara yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan kebutuhan. Maka dua sisi ini akan senantiasa selaras, beriringan, harmonis gitu. Satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang menjadi kekeh dengan prinsip bahwa Islam itu tetap sawabit, kemudian tidak mengindahkan bahwa Islam itu juga mutaghayyirat, ada hal-hal yang bisa berubah, maka dia akan menjadi jumud, tertutup peluang untuk menerima perubahan-perubahan. Dan kalau sudah seperti ini, Islam akan menjadi kaku. Sementara orang yang hanya menganut pendapat bahwa Islam itu berkembang, an-numu, sawabit, mengikuti perubahan tanpa menghiraukan ada hal-hal yang sawabit, ada hal-hal yang tidak berubah, maka orang yang seperti ini juga akan kebablasan. Maka dua hal ini harus seimbang. Antara keyakinan kita Islam ini ada yang kokoh, yang tetap, seperti halnya misalnya bab keimanan, itu tidak berubah. Gitu. Bab akidah itu tidak berubah. Bab ibadah juga tidak berubah. Ibadah-ibadah mahdhah tidak akan pernah berubah. Ketika kita bicara syahadat tetap tidak berubah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika bicara salat, maka salat fardu itu tetap tidak berubah, tidak berkurang dan tidak bertambah. Demikian halnya dengan jumlah rakaatnya. Ketika kita bicara tentang zakat, maka zakat pun tetap hukumnya. Ada hal yang kemudian berubah. Nanti kita akan bahas di pembahasan yang lain. Kemudian ketika bicara tentang saum di bulan Ramadan, maka tidak berubah. Gitu ya. Tidak lagi nanti bicara boleh nggak ya bulan Ramadan itu bukan Ramadan nanti diganti misalnya jadi Sya'ban. Nggak bisa, karena Ramadan itu tetap harus di bulan Ramadan saumnya. Kemudian haji juga sawabi, gitu ya. Tetapi berbicara tentang mutaghayyirat, maka kita akan melihat misalnya berkenaan dengan haji, apa yang berubah? Yang berubah misalnya terkait dengan kendaraan. Kalau dulu di masa Rasul jalan kaki, naik unta, berkuda, maka hari ini naik pesawat, itu berubah. Berubah. Kemudian ketika bicara tentang zakat misalnya, kalau dulu bicara tentang zakat itu hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, misalnya zakat harta, zakat emas, zakat ternak dan seterusnya. Hari ini berkembang, misalnya ada zakat profesi. Maka hal-hal yang seperti ini harus kita pahami betul. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya yang harus kita pahami dari prinsip fikih muamalah ini, bahwa fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Apa saja? Di antara prinsip itu, satu, hukum asal dari segala bentuk muamalah itu mubah. Maka ketika kita menemukan satu permasalahan dalam muamalah, kembalikan terlebih dahulu kepada usulnya, bahwa semua sistem muamalah itu, semua fikih muamalah itu hukumnya adalah mubah, artinya boleh, gitu ya. Baru kemudian kita melihat adakah hal-hal yang menyebabkan muamalah itu menjadi tidak boleh, gitu. Nanti kita akan lihat, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang kemudian segala sesuatu ini haram, ini bid'ah, ini tidak boleh dan seterusnya. Akhirnya
banyak hal yang kemudian tidak bisa kita selesaikan. Padahal hari ini permasalahan muamalah ini menjadi sangat kompleks. Prinsip hukum ini merupakan asas hukum Islam, ya, dalam bidang muamalah. Hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk dan jenis muamalah baru, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini perhatikan ini ya. Jadi hukum Islam memberikan kebebasan membuat bentuk dan jenis muamalah baru sesuai dengan kebutuhan. Ketika hari ini misalnya sosial media menjadi sarana yang sangat luar biasa untuk melakukan transaksi, maka kita harus membahas bab itu. Bagaimana bentuk dan jenisnya kita bermuamalah melalui sosial media. Ini perlu kita bahas. Kemudian hukum asal ini juga ya, menjelaskan bahwa asas segala sesuatu itu adalah boleh, mubah, ya, dilakukan oleh kita sampai ada dalil yang melarangnya. Ini prinsip pertama, gitu ya. Jadi saat kita menemukan satu kasus dalam bab muamalah, maka prinsip pertama adalah kembalikan kepada usulnya. Semua jenis transaksi muamalah itu boleh, kecuali pada saat kita menemukan dalil yang melarangnya. Kemudian yang kedua, prinsipnya itu adalah bahwa muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tidak ada paksaan. Kebebasan berkehendak para pihak yang melakukan transaksi muamalah sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Jadi kalau misalnya transaksi jual beli, maka kebebasan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi itu dijamin di dalam Islam. Tidak boleh ada paksaan, baik meneruskan transaksinya atau membatalkannya sepanjang syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian berhubungan dengan kebebasan ini, maka urusan batin, urusan hati itu kan tidak ada yang tahu dalam transaksi itu. Bisa jadi orang mengatakan saya ridho, saya rela, tapi hatinya kita tidak tahu. Maka sebagai bentuk konkret dari kebebasan kehendak ini, itu dilakukan ijab qabul. Jadi ijab qabul itu adalah konkretisasi dari kebebasan kehendak itu. Gitu. Maka ijab qabul menjadi sesuatu yang urgen di dalam transaksi, gitu ya. Yang ketiga adalah muamalah. Prinsip ketiga itu dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak madharat. Menarik manfaat dan menolak madharat. Prinsip mendatangkan maslahat, menarik manfaat dan menolak madharat merupakan ruh dan semangat dari hukum muamalah yang diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibat dari prinsip ini, maka segala bentuk muamalah yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Berdasarkan prinsip hukum ini, menjadikan sebuah teori hukum Islam bahwa setiap transaksi, setiap akad dalam muamalah, jenis apapun, termasuk di dalamnya pasar modal misalnya, harus bebas dari unsur-unsur riba, kemudian najashi, kemudian ihtikar dan gharar. Itu yang kemarin sudah disampaikan. Kalau kemudian di dalamnya ada unsur riba, ada najashi, gharar dan yang lainnya, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi kita melihat maslahat dan madharat. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip muamalah yang keempat. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Bentuk-bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan, ketidakadilan,
maka tidak dibenarkan di dalam Islam. Misalnya dalam akad utang piutang dengan tanggungan barang, di mana nilai utang jauh lebih kecil dari barang yang menjadi tanggungan, dengan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu misalnya tidak dapat dilunasi, maka barang tanggungan itu, barang jaminan itu menjadi milik yang punya piutang, maka prinsip ini menjadi tidak adil dan tidak boleh dilakukan. Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bahwa keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang. Keadilan yang berimbang artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan, yaitu kehidupan sementara di dunia dan kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Nah, bab ini, prinsip ini nanti turunannya adalah bagaimana dengan model transaksi perbankan dan semua hal yang terkait dengannya. Jenis-jenis transaksi ini boleh atau tidaknya dikembalikan kepada prinsip-prinsip tadi. Baik, sahabat juara yang Allah muliakan, ini diantaranya 4 prinsip yang perlu menjadi frame kita dalam menetapkan hukum dalam fikih muamalah ini, sehingga kita tidak keliru apakah ini boleh atau tidak, halal atau haram dan seterusnya. Kembali merujuk kepada 4 prinsip tadi. Ya, 1, prinsip usulnya bahwa muamalah itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kemudian prinsip kedua adalah harus dilakukan sukarela, tidak boleh ada paksaan. Kemudian prinsip yang ketiga dalam muamalah itu adalah dengan melihat maslahat dan madarat. Jadi kita mengambil maslahat dan kemudian menolak madarat. Termasuk di dalamnya ada profit, benefit dan yang lainnya, itu masuk di sini. Gitu, dalam transaksi jual beli. Kemudian yang keempat, prinsip keempat adalah bahwa muamalah itu harus menegakkan keadilan. Gitu ya, berlaku adil dalam setiap muamalah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang sementara yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza, fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.